Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Halo semua, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan selalu berada dalam lindungannya. Amin. Baiklah, pagi hari ini bersama kami kelompok 3 kita akan belajar bersama mengenai distribusi frekuensi relatif, kemudian distribusi frekuensi kumulatif, kemudian modus, median, persentil, desil, dan kuartil. Untuk materi yang pertama kita akan belajar mengenai distribusi frekuensi relatif. Apa sih distribusi frekuensi relatif itu? Lalu bagaimana sih rumusnya? Nah, maka distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang merupakan nilai-nilai sebagai antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan yang terkandung dalam kumpulan data yang berdistribusi tertentu. Nah, maka distribusi frekuensi relatif ini menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Rumus dari distribusi frekuensi relatif adalah Fi per sigma F kali 100%, atau secara sederhana dapat kita katakan bahwa rumus dari distribusi frekuensi relatif adalah frekuensi kelas ke I per N kali 100%. Nah, keterangannya Fi atau frekuensi kelas ke I ini adalah satuan frekuensi pada setiap kelas. Kemudian sigma F atau N itu adalah total dari keseluruhan frekuensi. Nah, contohnya nih, di sini saya memiliki tabel frekuensi kelas B3 pada mata kuliah Al-Ma'ani, ilmu Al-Ma'ani. Nah, di sini ada 7 kelas dengan 7 frekuensi yang berbeda, ya kan? Dimana frekuensi kelas pertama itu ada 6, kemudian frekuensi kelas kedua ada 8, kemudian frekuensi kelas ketiga ada 11, dan seterusnya. Maka gimana sih cara kita untuk mencari distribusi frekuensi relatif pada setiap kelas? Mudah saja teman-teman, tinggal kita ambil frekuensi pada setiap kelas, kemudian dibagi dengan total keseluruhan frekuensi, kemudian dikalikan 100. Contohnya nih, pada kelas pertama kita ambil, nah berarti 6 per 65 kali 100%, hasilnya 9,2%. Kemudian kelas kedua berarti 8 per 65 kali 100%, hasilnya 12,3%. Mudah bukan? Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari distribusi frekuensi relatif, dan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya presentator dari kelompok 3, yakni atas nama Muhammad Fayad, NIM T2018-2092, akan meneruskan penjelasan dari presentator pertama, yakni saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan nilai distribusi frekuensi kumulatif. Dan sebelumnya distribusi frekuensi kumulatif itu terbagi menjadi 2, yakni distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, sebelumnya saya akan membahas atau mengupas tentang bagaimana cara mendapatkan nilai frekuensi kumulatif. Nah, sebelumnya ini kita sudah mendapatkan nilai frekuensi dari tiap kelas. Nah, ini ada kelas 19 sampai 23, ini 24 sampai 28, 29 sampai 33, 34 sampai 38, 39 sampai 43, 44 sampai 44. Nah, cara menentukan nilai distribusi frekuensi kumulatif yakni dengan melihat hasil nilai dari frekuensi kelas yang pertama. Nah, yang pertama di sini kita lihat dulu. Di sini kelas pertama. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan kelas keenam. Untuk yang pertama, untuk menentukan nilai dari distribusi frekuensi kumulatif dari kelas pertama gimana? Kita lihat yang pertama ini kan 19. Nah, 19 kita cari apakah ada yang di atas 19. Tidak ada kan? Tidak ada. Ini tidak ada, berarti kita langsung dikasih
nilai 8 untuk yang pertama, untuk kelas yang pertama. Dan untuk menentukan distribusi frekuensi kumulatif untuk kelas yang kedua, yakni hasil distribusi frekuensi kumulatif dari kelas yang pertama ditambah dengan hasil frekuensi kelas yang kedua. Jadi 8 ditambah 3, maka hasilnya dijadikan nilai dari distribusi frekuensi kumulatif dari kelas yang kedua menjadi 11, dan begitu seterusnya. Nah, ini hasil dari distribusi frekuensi kedua yang 11, distribusi frekuensi kumulatif kedua 11. Ini untuk mendapatkan distribusi nilai dari distribusi frekuensi kumulatif ketiga, maka 11 ditambah 9 maka menjadi 20. Dan 20 untuk mendapatkan hasil dari ini distribusi frekuensi kumulatif kelas keempat, yakni 20 ditambah 4 sama dengan 24. 24 ditambah 3 sama dengan 27, dan 27 ditambah 3 sama dengan 30. Nah, ini semua merupakan nilai dari distribusi frekuensi kumulatif dari tiap kelasnya. Ini. Kemudian dilanjut. Sekarang saya akan membahas tentang distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Di sini saya sudah membuat tabel ya, tentang distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, bagaimana cara menentukan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari? Kita tetap beracuan terhadap frekuensi pertama dari tiap-tiap kelasnya. Nah, yang pertama kan ini dari kelas yang pertama ada 8 frekuensinya, kedua 3, dan ketiga ada 9, dan yang keempat ada 4, yang kelima ada 3, dan yang keenam ada 3. Nah, bagaimana? Kita tetap lihat dari kelas terbawah. Ini kelas terbawah. Nah, ini 19, 24, 29, 34, 39, 44. Ini merupakan kelas terbawah. Ini kelas terbawah. Kelas terbawah. Nah, ini 23 ke bawah ini. 23, 28, 33, 38, 38, apa? Ini kelas teratas. Nah, bagaimana cara mengetahui nilai dari frekuensi kumulatif lebih dari? Nah, ini kan kita lihat kelas terbawahnya untuk yang lebih dari 19 kan, di sini 19. Nah, 19 apakah ada yang lebih besar dari 19? Ini kelas apakah ada yang lebih besar dari 19? Nah, di sini kita kembali ke yang awal, yakni yang pertama. Di sini ada, ini kan 19. Nah, apakah ada yang lebih besar, nilai yang lebih besar dari 19? Apakah ada? Banyak, semua. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 3 garis, berarti kita bisa simpulkan di sini ada 30. Berarti ada 30 nilai yang lebih besar dari 19. Nanti kita langsung untuk menentukan frekuensi kumulatif lebih dari kelas yang pertama, yaitu langsung 30. Kita tulis 30. Nah, untuk menentukan kelas kedua, yakni untuk menentukan frekuensi kumulatif lebih dari 30, yakni hasil frekuensi kumulatif lebih dari kelas pertama ini dikurangi hasil frekuensi kelas yang pertama. Jadi 30 dikurangi 8, 30 dikurangi 8 sama dengan 22, dan begitu seterusnya untuk menentukan frekuensi di bawah. Frekuensi kelas selanjutnya ini 22 untuk menentukan frekuensi kelas ketiga. Jadi frekuensi hasil dari frekuensi kumulatif lebih dari kelas kedua ini dikurangi ketiga, berarti menjadi dikurangi hasil frekuensi yang pertama dari kelas yang kedua menjadi 19. 19 dikurangi 9 menjadi 10. 10 dikurangi 4 menjadi 6, dan 6 dikurangi 3 menjadi 3, dan 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini semuanya merupakan hasil dari frekuensi
distribusi frekuensi lebih dari. Nah, sekarang saya akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan hasil distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kita lihat, kita tetap beracuan terhadap kelas ya. Ini tingkatan kelas. Yang pertama, tingkatan kelas yang pertama yakni 19. Ini kelas terbawahnya 19. Berarti yang kurang dari 19 apakah ada di sana? Tadi di ini apakah ada ya nilai yang kurang dari 19? Di bawahnya 19 tidak ada. Berarti kita langsung tulis kosong. Nah, ini merupakan hasil dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari untuk kelas yang pertama. Kelas yang kedua gimana? Kelas yang kedua langsung ini hasil dari frekuensi kelas yang pertama dijadikan hasil dari nilai dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, maka menjadi 8. Ini ya, menjadi 8. Kemudian 8 ini ditambah 3, maka ditambah hasil frekuensi yang pertama dari kelas yang kedua menjadi 11, dan begitu seterusnya. Jadi untuk menentukan frekuensi selanjutnya, ini hasil dari frekuensi distribusi kumulatif kurang dari ditambah hasil dari frekuensi kelas yang pertama. Nah, 11 ditambah 9 menjadi 20. 20 ditambah 4 menjadi 24. 24 ditambah 3 menjadi 27. 27 ditambah 3 menjadi 30. Nah, ini semua adalah hasil nilai dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Mungkin seperti itu. Jadi penjelasan dari bagaimana cara mencari distribusi frekuensi, baik itu distribusi frekuensi kumulatif, baik itu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, maupun distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau yang tidak dipaham terkait apa yang telah saya utarakan barusan, nanti bisa ditanyakan di forum diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai presentator dari kelompok ketiga akan menjelaskan sedikit tentang apa itu modus dan apa itu median. Baik, untuk menyingkat waktu, yang pertama modus. Modus di sini digunakan atau dalam pengertiannya yaitu digunakan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Sedangkan modus dari sekumpulan pengamatan data ialah nilai yang paling sering muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi. Contohnya modus dari data 3, 4, 4, 6, 6, 6, 8, dan 9. Di sini modusnya yaitu angka 6. Kenapa angka 6? Karena angka 6 lebih sering muncul, yaitu sebanyak 3 kali. Sesuai dari pengertian modus tadi, modus yaitu nilai atau nilai yang paling sering muncul dari atau nilai yang sering muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi. Dari data yang tadi, contoh yang tadi yaitu 3, 4, 4, 6, 6, 6, 8, 9. Di sini dari data yang disebutkan dari contoh ini, modusnya yaitu angka 6. Kenapa angka 6? Karena angka 6 sering muncul, yaitu sebanyak 3 kali. Contoh selanjutnya modus dari data 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, dan 8.
Modus dari contoh data ini yaitu 1, 4, dan 7. Kenapa? Karena angka 1, 4, dan 7 sering muncul, yaitu sebanyak 2 kali. Selanjutnya, dalam data bisa terdapat satu modus yang disebut dengan unimodus. Juga bisa terdapat dua modus yang disebut dengan bimodus. Juga bisa terdapat lebih dari dua modus yang disebut dengan multimodus, atau sama sekali tidak memiliki modus jika pengamatan mempunyai frekuensi yang sama, maka modus tidak ada. Contohnya modus dari data 3, 4, 6, 8, 9, 10, dan 11. Di sini modusnya tidak ada. Kenapa? Karena dikatakan tidak ada karena frekuensi data umumnya sama, yaitu cuma 1 kali. Tidak ada angka yang sama, hanya ada 1 angka, atau frekuensi datanya sama, itu hanya 1 kali. Selanjutnya median. Median merupakan data yang berada paling tengah. Jika tadi modus yaitu data yang paling sering muncul, median yaitu atau merupakan data yang berada paling tengah. Cara untuk menentukan atau menemukan median dari mencari median dari sekumpulan data dapat dicari dengan cara mengurutkan dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Contoh apabila dalam bentuk tunggal seperti 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 6. Maka dari data ini, untuk menjadi mediannya maka harus diurut dari data terkecil ke terbesar. Dari data di atas, misalkan dalam kasus ini kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, dan 9, 9. Dari data yang pertama, sebelum untuk cara untuk menemukan mediannya, dari data 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 6 itu harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke terbesar atau yang terbesar ke terkecil. Data yang sebelumnya kan harus diurutkan terlebih dahulu. Ketika sudah diurutkan, maka ambil data atau angka yang tengah, angka paling tengah. Maka ketika diurutkan menjadi 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Maka mediannya dari data tersebut yaitu 7. Kenapa 7? Karena 7 merupakan bilangan paling tengah di antara bilangan yang lainnya. Seperti itu. Mungkin hanya ini dari saya selaku presentator dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ila Trianggraini, NIM T2018-2107. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persentil. Apa itu persentil? Persentil yaitu membagi data menjadi 100 sama banyak. Langsung contoh. Maaf gak ada papan. Di sini ada diketahui data ini data tunggal karena ada 1 data tunggal. Terus pertanyaannya, tentukan persentil ke 20. Nah,
Pertama yang harus kita lakukan yaitu mengurutkan dari yang terkecil data ini. Lanjut. 2, terus 3, 4, terus 6, 8, terus 9. Nah, kita hitung dulu berapa jumlahnya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semuanya ada 9 datum. Tiru dari yang terkecil. Pertanyaannya, tentukan persentil ke 20. Nah, di sini persentil ada rumusnya, yaitu persentil ke 20. Rumusnya yaitu P I sama dengan I dikali N tambah 1 dibagi 100. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. P yaitu singkatan dari persentil. Terus I yaitu pertanyaannya ini persentil ke-20. Ini sama dengan ini juga. Terus N ini adalah jumlah datum. Ini ada 9. Jumlah datum ada 9 ditambah 1 dibagi 100. Kenapa 100? Karena 100 ini adalah persen. Lanjut. P 20 sama dengan 20 dikali ini N jumlah datum 9 ditambah 1 dibagi 100. Lanjut. P 20 sama dengan 20 tambah 1 10 dikali 10 per 100. Nah, sini P 20 sama dengan 200 dibagi 100. P 20 sama dengan 2. Nah, jadi persentil ke-20 adalah 2. Tapi ini masih belum jawabannya. Jawabannya yaitu 2 di sini, yaitu adalah urutan kedua dari datum ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di sini urutan kedua. Jadi urutan kedua yaitu adalah persentil ke-20 sama dengan 3. Ini hasil persentil ke-20. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Benati Sari Taudiah, NIM T2018-2108. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang kuartil dan desil. Kuartil adalah skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar. Kuartil merupakan nilai memisahkan tiap-tiap 25% frekuensi dalam distribusi. Ada 3 macam kuartil, yaitu yang pertama kuartil pertama atau bisa disebut dengan K1 adalah suatu nilai dalam distribusi yang membatasi 25% frekuensi di bagian bawah distribusi dari 75%
frekuensi di bagian atas distribusi. Selanjutnya, kuartil kedua atau bisa disebut dengan K2, yaitu suatu nilai dalam distribusi yang membatasi 50% frekuensi di bawah dari 50% di atasnya. Kemudian selanjutnya kuartil ketiga atau bisa disebut dengan K3, yaitu suatu nilai dalam distribusi yang membatasi 75% frekuensi bagian bawah dan 25% frekuensi bagian atas. Selanjutnya desil. Desil merupakan nilai yang membagi frekuensi distribusi data menjadi 10 kelompok yang sama besar. Dengan kata lain, desil merupakan nilai yang membagi tiap-tiap 10% frekuensi dalam distribusi. Ada 9 desil dalam tiap-tiap distribusi, yaitu desil pertama sampai desil ke-9. Desil pertama adalah suatu titik yang membatasi 10% frekuensi yang terbawah dalam distribusi. Desil ketiga adalah suatu titik yang membatasi 30% frekuensi yang terbawah dalam distribusi. Desil ke-8 adalah suatu titik yang membatasi 80% frekuensi yang terbawah dalam distribusi. Selanjutnya yaitu ukuran letak. Ukuran letak dibagi menjadi dua, yaitu kuartil dan desil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data menjadi 4 bagian yang sama setelah dibagi. Kemudian desil adalah nilai yang membagi suatu data menjadi 10 bagian. Nah, untuk rumus untuk mencari data kita bisa menggunakan dua data. Yang pertama yaitu data tunggal, yang kedua yaitu data kelompok. Rumus untuk data tunggal yaitu kuartil I sama dengan I dikali N ditambah 1/4. Untuk desil I sama dengan I dikali N ditambah 1/10. Nah, I di sini yaitu diganti dengan data keberapa yang akan kita hitung. Semisal K di sini K2, maka I di sini diganti dengan angka 2. Begitu juga dengan desil. Ketika kita akan menghitung data ke-4, maka I di sini diganti angka 4. Nah, N di sini jumlah data. Jadi, semisal data kedua yang akan kita hitung, maka I di sini diganti 2 dan N yaitu jumlah data ditambah 1/10. Untuk kuartil juga sama. Semisal data ke-4 yang akan kita hitung, maka I di sini diganti 4, kemudian dikali jumlah data ditambah 1/4. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang data kelompok. Untuk data kelompok, kita harus menentukan dua cara. Yang pertama yaitu menentukan letak, yang kedua menentukan nilai. Untuk menentukan letak, rumusnya kuartil I sama dengan I dikali N/4. Nah, sama I di sini diganti dengan angka data keberapa yang akan kita hitung. Kemudian selanjutnya desil. Untuk desil I sama dengan I dikali N/10, sama dengan kuartil. Bedanya hanya per 10. Untuk kuartil I di sini diganti dengan data keberapa yang akan kita hitung, kemudian dikali jumlah data per 4. Nah, untuk desil I di sini diganti angka berapa yang diganti angka data keberapa yang akan kita hitung. Semisal data keempat, maka I di sini diganti angka 4 dikali jumlah data per 10. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap terakhir, yaitu menentukan nilai. Rumusnya kuartil I sama dengan TB ditambah
I dikali N per 4 dikurangi frekuensi kurang dari per frekuensi dikali P. Nah, untuk desil I sama dengan TB ditambah I dikali N per 10 dikurangi frekuensi kurang dari per frekuensi dikali P. Nah, di sini TB di sini yaitu tepi bawah. Nah, jadi berapa tepi bawahnya? Ditambah I di sini data keberapa yang akan kita hitung? Misal data keempat, maka di sini diganti angka 4 dikali jumlah datanya berapa? Per 4 dibagi 4 dikurangi frekuensi kurang dari. Kita harus mencari frekuensi terlebih dahulu pada tabel tersebut. Kemudian per frekuensi yang frekuensi di sini yang menentukan ukuran letak tersebut. Nah, kemudian dikali panjang kelas atau panjang interval. Begitu juga sama dengan desil. Bedanya hanya di per 10. Untuk lebih jelasnya, marilah kita mengerjakan soal berikut. Nah, tentukan K2 dan kuartil 2 dari 3, 2, 5, 7, 6, 8, dan 1. Nah, cara menentukan data tunggal, maka kita mengurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil, yaitu 2, 3, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita menuliskan rumus yang telah ditentukan. Jadi kita menentukan K2, rumusnya yaitu KI sama dengan I dikali N ditambah 1 per 4. Nah, I di sini diganti data keberapa yang akan kita hitung. Nah, kita akan menghitung data kedua, maka I di sini diganti dengan angka 2 dikali nilai jumlah datanya. Ada berapa jumlah datanya? Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jumlah datanya adalah 7, maka kita ditulis ini 7, kemudian ditambah 1 per dibagi 4. Kemudian 2 dikali 7 ditambah 1, 8 per 4. Kemudian 2 ditambah 8 yaitu 10. 2 dikali 8 yaitu 16 dibagi 4. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi kita hitung, karena hasilnya 4, maka kita hitung datanya sampai 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang keempat yaitu angka 5, maka jadi hasil dari K2, hasil dari kuartil 2 dari data tunggal adalah dari
6 ditambah 8 14, 14 ditambah 1 15, 15 ditambah 6 21, 21 ditambah 4 yaitu 25. Nah, kemudian kita harus menentukan letak terlebih dahulu menggunakan rumusnya tadi DI sama dengan I dikali N per 10 karena ini untuk desil. Nah, jadi I di sini diganti data keberapa yang akan kita hitung. Karena kita untuk menghitung data keempat maka diganti 4 dikali jumlah data. Berapa jumlah datanya? Jumlah datanya yaitu 25. Jumlah data frekuensi yaitu 25 dibagi 10. 4 dikali 25 yaitu hasilnya 100 dibagi 10. Nah, maka data ke-10 dari kelas interval yaitu yuk. Data ke-10 ada di kelas interval 14 karena data ke-10 termasuk 14. Jadi sini. Kemudian kita lanjutkan untuk cara kedua yaitu menentukan nilai. Nah, untuk menentukan nilai rumusnya yaitu D4 sama dengan TB ditambah I dikali N per 10 dikurangi frekuensi kurang dari per frekuensi dikali P. TB yaitu tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas adalah 40 sampai 44. Jadi 40 dikurangi 0,5 sama dengan 39,5. Jadi tepi bawah kelasnya adalah 39,5. Nah, di sini 39,5 ditambah 10 karena sama tadi kan kita sudah menghitung letaknya yaitu 10 ditambah 10 dikurangi 6 karena frekuensi kurang dari kelasnya yaitu 6 dibagi 8 di sini frekuensi, kemudian dikali 5 yaitu panjang
kelas atau interval karena papannya tidak cukup maka pindah ke sini. 10 dikurangi 6 maka hasilnya 4 dibagi 8 dikali 5 sama dengan 39,5 4 dikali 5 yaitu hasilnya 20